Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sebagai hamba Allah, pasti kalian tak ingin jika sholat 5 waktu yang telah dikerjakan sehari semalam sepanjang usia kita hidup di dunia tidak bernilai pahala atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, kita juga tak bisa menyangkal jika kondisi seperti itu ternyata telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memang bisa dialami oleh seorang muslim. Karena itu, untuk menghindari hal tersebut terjadi pada diri kita, Rasulullah SAW telah menyampaikan beberapa perkara yang membuat sholat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, apa saja faktor diterimanya sholat seseorang? Tetap tonton terus video ini hingga akhir agar tidak sesat. Dari sekian banyak ritual ibadah yang diperintahkan dalam ajaran Islam, sholat adalah satu-satunya ibadah yang nilainya bisa melebihi nilai atau pahala ibadah-ibadah yang lain. Akan tetapi, meskipun pahala sholat lebih besar daripada ibadah lainnya, kita juga tak bisa menafikan jika sejak pertama kali sholat diperintahkan kepada kaum muslimin, masih terdapat segelintir orang yang istiqomah mengerjakan sholat, namun tidak membuat dirinya selamat dari api neraka. Kondisi tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria di hadapan manusia dan tidak mereka mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 142. Zaid Qut dalam kitabnya berjudul Tafsir fi Zilal Al-Quran menjelaskan bahwa selain munafik, penyebab orang yang mendirikan sholat namun masih mengerjakan perbuatan buruk seperti disebutkan dari ayat barusan, disebabkan karena mereka melaksanakan sholat tapi tidak menegakkan nilai-nilai ibadah sholat. Mereka juga menunaikan tiap-tiap gerakan dan melafalkan bacaannya, tapi gerakan serta bacaan tersebut hanya sebatas di lidah sehingga tidak mempengaruhi kondisi jiwanya. Padahal di berbagai dalil, entah itu bersumber dari Al-Quran maupun hadis, ada banyak sekali manfaat sholat yang bahkan bisa kita rasakan langsung tatkala masih hidup di dunia ini. Dalam buku Ensiklopedia Wanita Muslimah karya Haya binti Mubarak Al-Barik dituliskan 6 faedah yang langsung dirasakan setelah melaksanakan sholat. Pertama, dapat membuat seseorang hamba semakin bersyukur kepada Sang Pencipta atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan. Kedua, manusia akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan setiap ingin mengerjakan sesuatu pasti selalu memperhatikan batasan-batasannya sehingga dapat menghindarkan dirinya dari perbuatan buruk. Ketiga, kehidupannya lebih teratur dan lebih menghargai waktu. Keempat, menjadi lebih sehat lantaran setiap kali ingin mengerjakan sholat, maka ia akan mensucikan diri serta pakaiannya. Kelima, meningkatkan rasa persatuan terhadap sesama sehingga hilanglah sifat sombong dalam dirinya. Dan terakhir, menghilangkan kegelisahan sebab dengan sholat ia percaya bahwanya Allah satu-satunya penolong. Pertanyaannya, dari beberapa manfaat sholat yang telah kalian simak, ada satu atau lebih manfaat yang pernah kalian rasakan? Jika ada, maka istiqomalah, namun jika belum sama sekali, maka pernyataan dari Imam Hasan Al-Basri dalam kitab Ad-Dur Al-Mansur harus kalian dengarkan baik-baik. Sebab ia berkata, wahai anak manusia, sholat merupakan ibadah yang dapat menghalangimu dari maksiat dan kemungkaran. Tapi jika ibadah itu tidak menghalangimu dari maksiat dan kemungkaran, maka secara lahiriah kamu memang sholat, namun dari segi hakikat engkau belum sholat. Mudahnya, pernyataan Imam Hasan Al-Basri tadi bisa juga dipahami bahwa orang-orang yang sholatnya tidak memberi dampak pada kehidupan sehari-harinya disebabkan karena sholat mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang tak bisa dipungkiri, ditolak atau tidak diterimanya ibadah seseorang bukanlah hal yang tak mungkin dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab sejatinya amal kebaikan yang diterima Allah adalah amalan yang bersumber dari seorang mukmin dengan menyertakan perasaan ikhlas serta tulus dan membenarkan para rasul sekaligus mengikutinya. Keadaan tersebut sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami hadapi segala amal kebaikan yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu layaknya debu yang berterbangan. Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 23. Beruntungnya, dalam kitab Nasyaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani dituliskan bahwa kondisi buruk yang terjadi pada umat muslim ternyata sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW
Sampai-sampai di salah satu hadisnya, beliau menyampaikan, jika ada beberapa tanda serta ciri-ciri manusia yang sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda atau ciri pertama, tidak diterimanya ibadah sholat adalah ia sholat sendiri namun tidak membaca surah Al-Fatihah. Hal itu disandarkan pada hadis Rasulullah SAW. Sebanyak 3 kali, beliau mengingatkan, barang siapa sholat dalam keadaan tidak membaca Al-Fatihah, maka sholatnya cacat. Hadis riwayat Muslim. Tanda serta ciri kedua adalah seseorang yang melaksanakan sholat tapi tidak membayar zakat. Kondisi itu secara tegas dijelaskan dalam kitab Fatwa Al-Lajnah bahwa seorang muslim yang meninggalkan zakat sebagai bentuk pengingkaran atas kewajibannya, maka dia telah kafir serta tidak sah sholatnya. Dan barang siapa yang meninggalkannya dengan sengaja atau kikir, maka dia tidak kafir, namun pahala sholatnya berkurang. Selanjutnya, penyebab dari tidak diterima ibadah sholat adalah ketika kita memutuskan menjadi imam, namun ternyata makmum membenci kita. Ciri-ciri satu ini sebaiknya diingat baik-baik dalam benak kita, sebab keadaan tersebut berlaku bagi orang yang tidak layak jadi imam, lantaran pengetahuan agama yang kurang, suka berdusta, dan zalim, namun tetap memaksakan diri untuk memimpin sholat. Tanda atau ciri keempat tidak diterimanya ibadah sholat apabila status kita sebagai budak akan tetapi melarikan diri dari majikan, baik imam yang dibenci ataupun budak yang melarikan diri dari majikannya. Sebenarnya disampaikan secara bersamaan di salah satu hadis Nabi sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang yang pahala sholatnya tidak bisa naik melebihi telinganya, yaitu budak yang lari tuannya sampai dia kembali, wanita yang menjalani malam harinya sementara suaminya marah kepadanya, dan imam sebuah jamaah sedangkan para jamaah membencinya. Hadis riwayat Tirmizi. Apabila kalian menyimak baik-baik hadis barusan, maka bagi para perempuan atau istri haruslah berhati-hati saat bersikap kepada sang suami, sebab ibadah sholat kita sudah pasti tidak akan diterima ketika membuat seorang suami tersulut emosi. Selain dari 5 tanda atau ciri-ciri barusan, hal selanjutnya yang menyebabkan sholat tidak diterima adalah terdapat minuman keras di dalam perut seorang muslim, meskipun hanya setetes. Ironisnya, jika di zaman kenabian banyak umat-umat terdahulu yang tidak mau masuk Islam karena berat meninggalkan minuman keras, di zaman sekarang ini justru banyak umat muslim yang sulit untuk meninggalkan minuman keras. Padahal Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa meminum khamar, Allah tidak akan terima sholatnya selama 40 hari. Apabila dia taubat, maka Allah terima taubatnya. Apabila dia kembali berbuat, maka Allah tidak akan terima lagi sholatnya selama 40 hari. Dan Rasulullah mencukupkan peringatan itu sampai 3 kali. Hadis riwayat Ibnu Umar. Tak berhenti sampai di situ. Dalam buku Agar Sholat Tak Sia-Sia karangan Muhammad bin Qusri dituliskan bahwa tanda tidak diterimanya sholat seseorang itu apabila mereka mendirikan sholat namun tetap percaya kepada dukun, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa pergi ke tukang ramal, santet atau praktisi paranormal lainnya dan bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka sholatnya tidak diterima selama 40 malam. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis Nabi barusan, bisa kalian bayangkan lalu tanya ke diri kalian masing-masing. Jika percaya kepada dukun, membuat sholat seorang muslim tidak diterima. Lantas, mengapa dukun masih digandrungi di negara ini yang mayoritas penduduknya beragama muslim? Sahabat beriman, penting untuk ditanamkan dalam benak kita bahwa sholat bukan hanya ibadah yang akan sempurna apabila melakukan segala gerakan serta bacaannya. Namun sholat akan sempurna jika dalam hati kita menyadari bahwa kita hanyalah hamba yang selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.